Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 7 kelas 186 Kabupaten Mojokerto akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya Bau Yuliati dari SDN Bandara Asri 2. Bersama saya Katarina Yuniati dari SDN Ngoro 3. Dan saya Heni Setiawati dari SDN Bandar Asri 2. Selamat menyaksikan. Sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan menyampaikan pertanyaan bersama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sesuai dengan alur kita atau belum. Dan bagaimana Ibu apakah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari Ibu. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang saya ajukan kepada Ibu yaitu kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan. Yang kedua, kompetensi mana yang Ibu akan kembangkan secara spesifik. Yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu terapkan pada proses coaching kali ini. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present, kreatif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Sedangkan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu menjadi pendengar aktif. Saya ingin coachee saya bisa menemukan sendiri permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu Bu. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita hari ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan coachee Ibu tersebut. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu, Ibu sibuk enggak sekarang? Saya ingin bercerita kepada Ibu. Waalaikumsalam Bu Heni. Saya menjadi mengganggu Ibu ini. Tidak apa Bu, kalau memang ada yang ingin Ibu utarakan, silakan. Saya dengan sabar mendengarnya. Iya Bu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan mendengarkannya? Dengan senang hati Bu, silakan. Sebenarnya saya beberapa hari ini sangat gelisah Bu, dan juga saya ingin mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Masalah apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan masalah apa dan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Bu, kemarin kan ada supervisi dari kepala sekolah. Nah, saya kemarin mendapat teguran dari kepala sekolah Bu. Ya ampun Bu, pantasan saya lihat akhir-akhir ini Ibu murung. Apakah mendapat teguran dari kepala sekolah itu membuat Ibu merasa tidak nyaman? Ada permasalahan apa Bu? Itu Bu, masalah pembelajaran. Masalah pembelajaran. Yang bagaimana ya Bu ya? Kepala sekolah kemarin itu mengkritik proses pembelajaran saya Bu. Maksudnya proses pembelajaran yang bagaimana? Mungkin bisa Ibu ceritakan lebih rinci, menjadi sumber pembelajaran.
apa yang Ibu rasakan? Karena sekarang Ibu sedang bersamaan banyak pikiran, banyak pekerjaan tambahan, begitu Bu? Iya Bu. Nah, bisa Ibu ceritakan sekarang setelah curhat sama saya, bagaimana perasaannya? Nah, sebetulnya juga saya tahu bahwa seharusnya saat mengajar itu tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik Bu ya, seperti gambar atau juga bisa menggunakan buku teks. Tapi kebetulan buku teks yang ada di perpustakaan itu tidak saya gunakan Bu. Mungkin sebenarnya harus pakai ya Bu ya. Saya juga merasa salah Bu. Terus terang hal ini membuat saya kurang nyaman dan saya juga resah karena saya takutnya pekerjaan yang lain terbengkalai karena perasaan saya ini Bu. Baik, berarti di sini saya simpulkan Ibu merasa kurang nyaman karena pada saat disupervisi Ibu hanya tidak menggunakan buku teks, ya. Sebagai sumber belajar dan kepala sekolah menegur Ibu dan pengawas juga mengetahui hal ini, begitu Bu? Iya Ibu. Kira-kira menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan dan bagaimana menurut Ibu akan seperti apa? Nah, mungkin nanti saya akan ke pengawas, ke kepala sekolah Bu untuk meminta maaf. Dan selain itu juga saya akan memberi mereka pengertian. Untuk lain kali saya akan menggunakan buku teks dan juga media-media belajar yang menarik Bu. Baik, untuk rencana Ibu ke depannya seperti ini ya, menemui kepala sekolah, menemui pengawas, dan akan melakukan media pembelajaran yang menarik. Lalu dengan proses belajar Ibu selanjutnya juga seperti ini ya Bu ya. Nah, langkah Ibu selanjutnya apa? Ibu menggunakan media teks pembelajaran itu sudah bagus sekali, itu sudah merupakan langkah Ibu selanjutnya. Tetapi mungkin ada langkah lain yang akan Ibu lakukan. Ya, saya akan menemui pengawas dan juga meminta maaf kepada beliau. Kemudian saya juga akan kedepannya menggunakan buku teks dan juga meminta saran kepada pengawas. Mungkin ada cara-cara yang khusus nih, trik-trik khusus untuk pembelajaran di kelas saya agar lebih menarik untuk siswa Bu. Syukurlah Bu, jika Ibu sudah bisa mempertanggungjawabkan ini, dan saya rasa Ibu sudah merasa lega dan sudah menyampaikan rencana dan komitmen apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya. Nah, berikutnya Bu, dukungan apa yang akan Ibu lakukan untuk komitmen tersebut yang Ibu tadi sudah sampaikan? Untuk hal ini saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang buku teks dan juga media pembelajaran ini. Ide itu bagus sekali, semoga segera terselesaikan ya Bu, dan Ibu dapat bekerja kembali dengan suasana yang senang, dengan hati yang nyaman, tanpa ada kendala, tanpa ada rasa dihantui perasaan tidak nyaman, gitu ya Bu. Amin, amin Bu. Ya. Terima kasih ya Bu, sekarang saya merasa lega karena sudah bekerja dengan Ibu. Dan saya juga berterima kasih sekali karena Ibu sudah mau mendengar keluh saya. Baik Bu, terima kasih Ibu sudah percaya kepada saya. Monggo silakan dilanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu. Ibu tadi sudah melakukan coaching ya Bu ya dengan Koci? Ya, sudah Bu. Nah, sebelum penutup, saya akan melakukan beberapa pertanyaan pasca observasi Bu ya. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang terkait dengan indikator pencapaian yang Ibu inginkan? Baik, dalam hal ini saya sudah melakukan coaching dengan alur TIPA Bu, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi,
rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga coaching tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dan mencari jalan keluar masalah yang dihadapi. Oke, menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik, alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga sudah dilakukan dengan prinsip coachingnya. Pertanyaan terakhir ya Bu ya, Ya, kompetensi coaching apalagi yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching tadi? baik Bu, jujur ya, untuk dalam hal ini saya ingin memperdalam lagi proses Tirta dan supaya saya dapat melaksanakan coaching lebih baik lagi ke depannya. Hanya itu Bu. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Ya, terima kasih. Sama-sama.